Sesaat lagi Anda akan menyaksikan dipersembahkan oleh itulah tadi Ari Percussion yang sudah membuka perjumpaan kita pada hari ini. Dan pemirsa, hari ini saya hadir tepatnya di PT Sumi Asih Oleochemical Bekasi, dan dialog industri agro kita pada hari ini akan mengangkat tema mengenai hilirisasi industri minyak kelapa sawit nasional. Nah, sebagai bangsa Indonesia kita patut berbangga karena negara kita ini merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Lahannya saja tahun 2010 kemarin sudah mencapai 8,1 juta hektar tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Nah, namun dalam hal industri hilir ternyata kita masih kalah loh sama negara tetangga yaitu Malaysia. Nah, karena itu kita akan membahas, karena sayang banget apabila kita memiliki bahan baku yang melimpah tapi industri hilir kita belum berkembang secara maksimal. Nah, nggak tanggung-tanggung, hari ini akan ngobrol bersama kita adalah Bapak Menteri Perindustrian kita, Bapak Muhammad S. Hidayat. Nah, beliau akan segera hadir disambut dengan tarian penyambutan khas Betawi, yaitu tari Narojeng yang akan dibawakan oleh Sanggar Aulia Kusuma. Langsung kita sambut, inilah Bapak Menteri Perindustrian kita. Boleh tepuk tangan paling meriah. Sudah hadir bersama kita. Nah, Pak, kalau nggak salah Bapak baru saja berjalan-jalan ke Sumatera Utara ya Pak, untuk menyaksikan industri minyak sawit ya Pak? Semangke. Nah, kebetulan Bapak sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk menyaksikan bagaimana perjalanan Bapak Menteri ke Semangke di Sumatera Utara dan juga bagaimana industri minyak kelapa sawit secara umum di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan penghasil minyak sawit mentah terbesar di dunia. Dengan total produksi CPO tahun 2010 mencapai 23 juta dan diprediksi pada tahun 2020 akan mencapai 42 juta ton. Namun sangat disayangkan Indonesia masih saja mengimpor berbagai produk hilir kelapa sawit dari negara tujuan ekspor CPO Indonesia, yang mengakibatkan berkurangnya devisa negara.
kini pemerintah telah mencanangkan program hilirisasi yang merupakan kelanjutan dari program budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit. Dengan begitu Indonesia akan menciptakan nilai tambah dan multiplier effect perekonomian dari kegiatan formal, informal, pemasukan pajak, pertumbuhan kewilayahan yang mendukung stabilitas ekonomi sosial dan budaya melalui industri hilir kelapa sawit dalam negeri. Sebagai daerah penghasil kelapa sawit, Semangke, Medan yang sudah memiliki ketersediaan fasilitas yang mendukung berjalannya program hilirisasi menjadi tempat strategis yang akan dijadikan kawasan ekonomi khusus. Nah, itulah perjalanan Bapak Menteri ke Semangke di Sumatera Utara. Tapi sebelumnya Pak Menteri, kalau boleh saya nanya nih Pak, sebetulnya dalam pandangan Bapak sih secara umum bagaimana sih industri minyak kelapa sawit di Indonesia sampai saat ini? Ya, sebenarnya kita ketahui sumber daya alam kita ini luar biasa, khususnya mengenai kelapa sawit. Tahun 2010 itu produksi kelapa sawit Indonesia 23 juta ton. Itu produksi yang terbesar nomor 1 di dunia. Yang nomor 2 Malaysia dan negara lainnya. Kita bersama Malaysia menguasai 85% dari suplai kelapa sawit dunia. 85% ya Pak ya? Jadi sebetulnya inilah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada Indonesia. Kita mempunyai kekayaan alam yang terbarukan, yang dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Betul. Dan kalau kita melihat dengan lahan yang demikian luas dan produksi yang demikian banyak Pak, dalam pandangan Bapak sendiri, apakah sebetulnya Indonesia ini sudah optimal dalam pengolahan CPO-nya Pak? Apakah kita lebih banyak mengekspor dalam bentuk CPO atau sudah menjadi olahan menjadi tahap yang berikutnya? Ya, jadi saya mau menambahkan sedikit keunggulan dulu sumber daya alam kita. Kita nomor 1 CPO kelapa sawit di dunia, nomor 2 untuk karet, dan nomor 3 untuk kakao coklat. Nah, untuk kelapa sawit kita mempunyai kesempatan untuk mengoptimalkan produksi nasional kita. Tahun 2010 itu kita mempunyai lahan 8,1 juta hektar. Akan meningkat tidak sampai 10 tahun ini menjadi 1 juta hektar lebih. Dari produksi kelapa sawit 22 atau 23 juta ton, kita akan menuju kepada kira-kira 42 juta ton pada tahun 2010. Menunjukkan semakin efisien ya dengan penambahan sekitar 1 juta lahan, tapi bisa meningkatkan kapasitas sampai 2 kali lipat ya Pak ya? Yang menjadi masalah adalah sebagaimana kita ketahui kelapa sawit itu diproses menjadi CPO dan kemudian sebagai bahan mentahnya lebih dari 50% diekspor. Padahal potensi yang besar itu justru kalau dari CPO itu kita olah menjadi produk-produk turunan yang kita sebut suatu proses hilirisasi atau downstream untuk memberikan value added atau nilai tambah dari kelapa sawit itu. Itu jumlahnya bisa sampai puluhan. Nah, itu yang belum kita kerjakan sepenuhnya. Baru beberapa dari pionir-pionir pengusaha kita yang melakukannya. Pemerintah bertekad 10 tahun ke depan program hilirisasi atau downstream itu harus kita lakukan. Harus dilakukan, tapi tentunya dengan peran serta dari pihak swasta. Pasti, ya? pasti. Mereka yang akan melakukannya. Kami memfasilitasi, memberikan regulasi. Ya, Pak, kalau tadi bicara soal minyak sawit, kalau boleh sedikit nih Pak, mumpung Bapak hadir di sini, kalau untuk sumber daya alam yang lain seperti Bapak sebutkan ada karet, ada kokoa, kira-kira akan dilakukan hal yang sama atau tidak? Ya, kakao atau kokoa sudah kami lakukan yang sama. Biji kokoa yang selama ini dijual, sekarang ini sudah diproses untuk membantu processing industri di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu saya juga menghadiri launching dari 14 buah
pabrik ekspansi maupun pabrik baru dari kokoa. Karena sekarang processing itu dilakukan di Indonesia. Bahkan baru 2 minggu yang lalu saya meresmikan juga pabrik kokoa di Bekasi. Saya ingin dalam waktu segera ini CPO akan kita lakukan. Tadi saya mengadakan dialog intensif dengan para pelaku-pelakunya terbesar di Indonesia. Semuanya optimis dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Mereka akan mempertimbangkan menarik rencananya investasi di luar negeri karena akan lebih menarik bila mereka investasi di dalam negeri. Boleh tepuk tangan dong untuk rencana yang satu ini, luar biasa sekali. Akan lebih banyak lagi investasi yang masuk ke Indonesia. Ya. Nah, Pak, hari ini banyak sekali tamu istimewa yang hadir. Kalau boleh saya sapa dahulu ya, Pak ya. Silakan. Yang pertama yang akan berbincang-bincang juga bersama kita, langsung saya perkenalkan, beliau ini guru besar Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Langsung kita sambut Bapak Profesor Dr. I Gumbira Said MAdaf. Apa kabar, Pak? Senang sekali bisa hadir bersama kami. Dan Ibu yang satu ini, beliau ini Deputi 2 Bidang Pertanian dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ibu Diah Maulida. Apa kabar, Ibu? Dan ada perwakilan dari Gimni, Bapak Joni Virgo. Selamat datang, Bapak. Selamat datang juga untuk Bapak Immanuel Sutarto dari Aprobi. Apa kabar, Bapak? Dan yang terakhir ini kita harus berterima kasih karena beliau tuan rumah kita dalam perbincangan ini. Beliau juga perwakilan dari Apolin, Bapak Alexius Darmadi. Apa kabar, Bapak? Nah, terima kasih nih Pak, kita bisa mendapatkan tempat di sini dan ngobrol-ngobrol bersama Pak Menteri. Tapi yang pasti saya yakin nih Pak, pemirsa di rumah pasti udah penasaran lagi untuk mendengarkan obrolan kita lebih lanjut ya Pak ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan hadir setelah yang satu ini. Maju nih negerinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit. Di samping minyak goreng dan diesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agronasional dengan potensi sumber daya alam perikanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional. Gayus menampar wajah hukum Indonesia, terutama kepolisian. Wisma Jaga Baring dibangun yang berlarut-larut. Perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan kiat. Dan menunggu dikeluarkan keputusan Presiden mengubarkan. Dan sore ini, waktu Kolombia, Nazarudin Presiden juga memberikan instruksi kepada kepolisian dan Kabar Kota Victory One. Maju nih negerinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit. Di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agronasional dengan potensi sumber daya alam perikanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional. Baiklah pemirsa, kembali lagi dalam dialog industri agro dan masih bersama Bapak Menteri Perindustrian kita. Tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan mengenai regulasi yang sudah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan hilirisasi industri minyak kelapa sawit. Langsung aja kita tanya nih Pak Menteri, boleh dijelaskan nggak kepada pemirsa di rumah regulasi apa saja yang sudah dikeluarkan? Ya, jadi pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan khusus mengenai hilirisasi ini. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengembangan industri pengolahan CPO. Yang dilakukannya antara lain adalah restrukturisasi biaya keluar untuk CPO misalnya. Prinsip pengenaan biaya keluar untuk meningkatkan industrialisasi
hilir kelapa sawit adalah tarif biaya nomor 1 misalnya tarif biaya keluar produk hilir khususnya untuk minyak goreng misalnya lebih rendah daripada CPO. Itu gunanya untuk merangsang investasi industri hilir dan mengurangi idle capacity. Yang kedua, misalnya tarif biaya keluar minyak goreng curah dan kemasan bermerek cukup rendah. Yang ketiga, tarif biaya keluar produk minyak goreng kemasan lebih rendah daripada produk curah, yaitu untuk mendukung program nasional branding dan sebagainya. Ada seperangkat aturan yang sekarang ini akan ditambah oleh suatu pasal tambahan dalam perluasan PP 62 yang mudah-mudahan sebentar lagi keluar untuk melengkapi regulasi yang tadi saya sampaikan. Semuanya itu dimaksudkan untuk merangsang agar investasi di sektor hilir ini akan tumbuh. Langsung meningkat gitu ya Pak. Kalau boleh tahu ini peraturannya sudah berlaku atau efektif kapan? Yang tadi saya sebutkan sudah berlaku. Sudah berlaku semua ya? Yang saya sebut perluasan ini mudah-mudahan bulan depan lah. Sekarang sedang dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Oke, melihat bahwa regulasi ini tampaknya sangat menguntungkan untuk Indonesia. Sudahkah ada investor-investor asing yang sudah mulai membuat satu negosiasi dengan pihak swasta Indonesia untuk menanamkan investasinya, Pak? Ya. Investor asing, pemain-pemain besar malah sudah bereaksi lebih dulu. Kemarin dulu saya mengantar Unilever misalnya ke Presiden karena mereka mau investasi di Semangke. Instead mereka sudah melakukannya di Pulau Jawa. Juga Vertal dari Jerman, juga di Semangke. Namun yang sangat menggembirakan adalah respons dari teman-teman pengusaha nasional. Tadi saja dalam diskusi kami mencatat sudah lebih dari 6 triliun kira-kira keinginan untuk investasi di 3-4 proyek mereka dalam waktu segera ini. Ini dari pengusaha nasional ya Pak ya? Boleh nanti tepuk tangan mereka paling bisa meriah dong. Anda untuk tanyakan pengusaha Indonesia. Dari Indonesia untuk Indonesia nih ya Pak ya? Oke. Nah tapi kalau kita melihat tadi dari program hilirisasi ini ternyata efeknya sangat banyak ya Pak ya. Salah satunya dengan banyaknya industri tentunya lapangan pekerjaan juga akan meningkat ya Pak ya. Jadi kenapa kami sangat menginginkan sektor hilir dari agro ini berjalan. Nomor 1 akan tercipta jenis-jenis produk baru. Berarti akan ada investasi baru, pabrik baru, ada job creation, jadi ada employment baru, dan multiplier efek dari setiap investasi di pabrik itu selalu banyak. Ada vendorsnya, ada banyak sub-sub sektor, dan itu akan menghidupkan perekonomian kita lebih cepat. Semakin meningkat ya Pak ya. Oke baik Pak, sekarang mau ngobrol-ngobrol dulu Pak dengan para tamu kita. Oke, baik, mungkin pertama dengan Pak Joni Virgo dari Gimni. Pak, kalau boleh saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak, mungkin pemirsa di rumah pengen peran Gimni sejauh ini untuk mendukung hilirisasi seperti apa Pak? Saya menjelaskan, saya kebetulan mewakili Gimni dari Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu hal-hal yang telah kita perjuangkan lebih dari mungkin sudah 4 tahun lamanya. Akhirnya terrealisasi di tangan Bapak Menteri Perindustrian kita saat ini. Mungkin kita bisa berikan aplaus untuk Bapak Menteri. Jadi mungkin sedikit pencerahan untuk masalah PMK ataupun bea keluar yang baru yang diterapkan di Indonesia. Mungkin selama ini bea keluar ataupun pajak ekspor yang ditetapkan untuk CPO maupun produk hilirnya seperti minyak goreng itu adalah sama. Sehingga ini menghambat perkembangan industri hilir di Indonesia sendiri. Contohnya seperti di India. Pemerintahnya menerapkan proteksi terhadap industri dalam negeri sehingga India menetapkan bea impor untuk CPO itu 0%. Sedangkan untuk minyak goreng itu 7,5%. Sehingga jika pajak ekspor kita untuk CPO dan minyak goreng itu sama, akan menyebabkan kita tidak bisa mengekspor minyak goreng ke India. Ya. Akan tetapi dengan diperlakukannya BK baru PMK 128, maka
kita akan terbuka kesempatan bagi kita untuk mengekspor minyak goreng kembali ke India. Selama ini yang kita ekspor itu adalah CPO. CPO itu adalah bahan baku kita. Indonesia sendiri saat ini dari anggota GIMNI kita mempunyai kapasitas refinery, pabrik pengolahan minyak goreng yang jumlahnya sekitar 20 juta ton per tahun. Sehingga kita cukup mempunyai fasilitas untuk mengolah sendiri industri downstream kita menjadi minyak goreng, menambah lapangan kerja, baik investasi. Goreng kembali ke India. Selama ini yang kita ekspor itu adalah CPO. CPO itu adalah bahan baku kita. Indonesia sendiri saat ini dari anggota GIMNI kita mempunyai kapasitas refinery, pabrik pengolahan minyak goreng yang jumlahnya sekitar 20 juta ton per tahun. Sehingga kita cukup mempunyai fasilitas untuk mengolah sendiri industri downstream kita menjadi minyak goreng, menambah lapangan kerja, baik investasi. Nah, sehingga kita harapkan dengan PMK yang baru tersebut maka akan terbuka investasi yang baru yang akan masuk ke Indonesia lebih banyak lagi. Dan tidak kesulitan bahan baku lagi ya Pak ya? Ya, karena bahan bakunya itu akan dipakai industri kita. Karena jika industri kita dapat mengolahnya, kenapa kita harus memberikan ke negara orang lain untuk mengolahnya tersebut gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Joni, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Joni Virgo. Dan berikutnya pada tuan rumah kita. Nah, Pak Alexius ini punya pengalaman 27 tahun ya Pak ya? Ya. Di industri ini. Nah, boleh dong Pak ceritakan pengalaman Bapak sejauh ini dan pengamatan Bapak terhadap industri hilirisasi di Indonesia dan juga negara tetangga. Bapak pasti udah sering dong ngintip-ngintip negara tetangga kita. Oh ya, sudah tentu. Silakan Pak. Ya, memang kita dibandingkan dengan Malaysia yang pertama, bahwa kita sebetulnya di belakang Malaysia. Jadi tadi juga sudah saya jelaskan bahwa Malaysia memulainya di awal tahun 70-an malahan, di mana mereka mulai karena semua perusahaan asing itu memulai di oleochemicals khususnya Malaysia, karena pada waktu itu Indonesia masih belum banyak CPO. Tapi dari perkembangannya di tahun 80-an makin banyak juga industri hilir yang di oleochemicals yang dibangun di Indonesia. Dari pengalaman saya sampai hari ini, dan dari saya juga sebagai anggota Apolin, mewakili Apolin, kami sebetulnya terus maju dan kami sangat menyambut katakan goodwill dari pemerintah, yang dimana telah ada penambahan regulasi yang menguntungkan untuk oleochemicals. Apalagi terakhir ini dengan PMK 128 itu juga sudah menunjukkan bahwa pemerintah itu mempunyai katakan direction atau goodwill untuk membantu industri hilir dari kelapa sawit. Nah, kami di oleochemicals sudah tentu saja sangat menghargai, terima kasih Pak Menteri, antara lain dari Menteri Perindustrian, dan juga sebetulnya kami sudah siap. Jadi untuk industri hilir khususnya dari oleochemicals itu kita membutuhkan teknologi yang cukup tinggi dan kita siap Pak. Jadi teknologi sebetulnya sudah kita kuasain, hanya ini pesan-pesan sponsor dari teman-teman, tolong Pak dipikirkan infrastruktur yang akan datang. Saya tahu ini tidak mudah, tapi katakan pesannya, we will do our job Pak, please do your job. Itu pesan saya. Terima kasih Pak. Satu lagi kepada Bapak Immanuel Sutarto dari APROBI. Nah, APROBI ini adalah Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia. Nah, menurut Pak Immanuel, kira-kira bagaimana harapan dari APROBI, terutama menanggapi kebijakan yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah ini? Silakan Pak. Kita sangat bersyukur pemerintah menanggapi secara positif dan juga mendukung pengembangan industri biofuel di Indonesia atau industri bahan bakar nabati, khususnya biodiesel, karena biodiesel memakai bahan baku yang berasal dari minyak sawit. Dan kita tahu bahwa industri minyak sawit
Indonesia tadi mengekspor banyak sekali CPO atau minyak sawit, sehingga sebagian bisa kita manfaatkan untuk membuat biodiesel. Dan dengan nilai tambah yang besar, saya kira itu adalah merupakan suatu bentuk pemanfaatan yang paling ekonomis, karena bisa menampung tenaga kerja, bisa menampung banyak kegiatan yang multiplier effect. Di samping itu, industri biodiesel adalah industri yang strategis, karena dalam jangka panjang pasti cadangan minyak bumi akan habis, dan itu diperlukan pengganti. Dan Indonesia bersyukur mempunyai sumber bahan baku yang melimpah. Kalau kita bicara masalah biodiesel, kita banyak mempunyai cadangan atau kelebihan produksi CPO yang bisa kita buat untuk biodiesel. Dan jangan khawatir kalau itu nanti akan mengganggu ketersediaan pangan, karena jumlahnya cukup. Karena jumlahnya lebih dari cukup ya untuk pangannya. Nah, itu tadi. Dan kita harapkan bahwa kebijakan pemerintah akan konsisten, terutama dengan adanya mandatore, di mana nanti semua sektor yang memakai bahan bakar minyak akan memakai campuran bahan biodiesel yang saat ini 5%, nanti akan meningkat terus menjadi sampai 20% di tahun 2025. Oke. Itu secara garis besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Immanuel. Baru tepuk tangan untuk Bapak Immanuel. Nah, baiklah. Sekarang saya ingin mendengarkan komentar dari Pak Menteri, dan saya yakin sekali pemirsa di rumah juga ingin mendengarkan komentar Pak Menteri sehubungan dengan komentar dan juga tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini. Tapi sebentar ya Pak ya. Baiklah pemirsa, kita akan dengarkan komentar Bapak setelah yang satu ini. Adik, maju nih industrinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit, di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agronasional dengan potensi sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional. Highlight event olahraga domestik maupun internasional dalam satu minggu. Report hasil pertandingan, profil bintang, maupun teknik olahraga lainnya. 7 hari terakhir, momen-momen terbaik dari arena olahraga tidak luput dari bidikan kamera kami. Hanya di Hot Sport, it's all about sport. Hot Sport di TV One. Adik, maju nih industrinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit, di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agronasional dengan potensi sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional. Pemirsa, kembali lagi dalam dialog industri agro. Nah, tadi kita belum mendengarkan bagaimana komentar Pak Menteri setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Gimni, dari Aprobi, dan juga dari Apolin. Nah, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Saya ingin sebelum memberikan respons, saya mau memberikan apresiasi kepada para investor dalam negeri. Ya, sebutkan namanya nih yang mewakili kesemuanya. Sinarmas Group, Musim Mas Group, Wilmar Group, Permata Group, Domba Mas, PT PN3, dan PT Double F Indonesia. Mereka aja secara akumulatif sudah lebih dari 10 triliun investasinya. Wow, luar biasa. Dan akan lebih lagi. Saya tentu sangat bergembira bahwa saat ini sekarang antara regulasi pemerintah dengan para pelakunya
matching, sehingga apa yang dibutuhkan oleh mereka dapat diberikan. Jadi Pak Alex tadi bilang, I will do my job and you do your job. I will do that. Ya Pak ya. Saya ingin bayangkan Indonesia satu-satunya sumber terbesar CPO, kelapa sawit. Lalu penduduk kita juga yang terbesar setelah RRC ya. Di ASEAN kita yang terbesar. Jadi mari gunakan kekuatan itu menjadi bargaining position kita untuk menempati tempat yang teratas dalam industri kelapa sawit ini. Dan apapun masalah yang dihadapi oleh para pelaku, pemerintah siap mendengarkannya dan siap untuk bekerja sama dengan saudara-saudara. Itu yang ingin saya tawarkan, dan mudah-mudahan mulai saat ini Indonesia akan dikenal sebagai bukan hanya penghasil kelapa sawitnya, tetapi akan membanjiri pasar dunia juga dengan produk-produk barang jadinya, barang turunannya. Dan saya ingin tambahkan juga pemain-pemain dunia yang besar seperti Unilever, Procter & Gamble, P&G, Cargill sudah datang kepada saya mau investasi di Indonesia. Dan itu menandakan bahwa Indonesia menjadi tempat yang ideal. Oleh karena itu teman-teman pengusaha nasional khusus yang bergerak sini, jangan sampai Anda kalah oleh investasi asing itu. Oke, semakin yakin nih Pak teman-teman di sini kan dengan pernyataan Bapak. Oke, saya akan ngobrol-ngobrol Pak, mohon izin. Mungkin yang pertama tadi disebut oleh Pak Menteri Wilmar Internasional. Saya ingin ngobrol dengan Pak Darwin Indigo. Nah, Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, apa yang menyebabkan perusahaan Bapak demikian tertarik untuk memasukkan investasinya di Indonesia? Silakan Pak. Seperti kita ketahui ya, Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Kita sebenarnya sedih kalau menjadi negara yang akan mengekspor bahan baku. Sehingga menurut kami sudah saatnya bahan-bahan baku tersebut kita olah di Indonesia. Memang data statistik, contohnya data statistik tahun lalu, ekspor Indonesia lebih dari 60% dalam bentuk bahan baku. Sementara dari Wilmar sendiri, angka kita sendiri, kita telah mengekspor sekitar 80% dari ekspor kita merupakan bahan jadi. Jadi sejak awal kita telah investasi dalam hilir sawit gitu. Hanya saja banyak sekali seperti yang tadi Pak Joni katakan ya, banyak sekali peraturan di negara-negara tujuan ekspor kita yang sangat mendukung dan memproteksi industri hilir mereka, sehingga mau tidak mau kita juga harus investasi di luar gitu, investasi di negara tujuan seperti di Cina, di India, Eropa dan juga Afrika. Dengan PMK yang baru ini sangat bagus sekali buat investor-investor kita sendiri dan kawan-kawan untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagai hasilnya, proyek-proyek 5 tahun ke depan, ekspansi kita 5 tahun ke depan yang rencananya kita rencanakan di negara tujuan, kita berhentikan dan kita pindahkan ke Indonesia. Dan yang terbaik lagi, investasi kita tidak akan kita konsentrasikan di Pulau Jawa. Kita akan berinvestasi di pulau-pulau lainnya juga, termasuk di dalamnya Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi juga. Jadi saya rasa PMK 128 ini sangat luar biasa ya Pak. Dan dikarenakan itu kita mengucurkan semua investasi kita di Indonesia. Ekspansi 5 tahun ke depan kita konsentrasikan di Indonesia, dan kita sangat bangga juga untuk berinvestasi di Indonesia. Terima kasih, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Darwin Indigo. Ada juga yang menyampaikan Pak Alex ya, kalau bisa dibantu dengan infrastruktur. Nah, mungkin saya nanya sama Ibu Diah nih Ibu, bagaimana Ibu? Apakah pemerintah akan memfasilitasi untuk masalah infrastrukturnya? Silakan Ibu. Terima kasih. Jadi ini sebetulnya program hilirisasi ini sejalan betul dengan program MP3EI, yaitu Master Plan untuk Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di mana sudah ada ditentukan 22 kegiatan utama, sawit salah satu diantaranya, dan tentunya dengan program-program penunjangnya, dan kita tahu persis bahwa masalah infrastruktur ini menjadi salah satu yang perlu mendukung percepatan dan perluasan dari pertumbuhan ekonomi kita. Dan
untuk sawit kita ketahui tadi Bapak Menteri sudah menyampaikan kita akan kembangkan klaster industri di Semangke, kemudian di Dumai dan juga di Maloy, Kalimantan Timur. Tentunya infrastruktur yang dibutuhkan, baik itu pelabuhan, baik itu jalan, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan infrastruktur untuk produksinya sendiri tentu akan menjadi pertimbangan. Mungkin kalau boleh saya sedikit di luar infrastruktur yang saya anggap penting untuk disampaikan adalah bahwa pengembangan sawit ini memang dimulai dari hulu dan hilir. Jadi di hulu itu memang perlu sekali peningkatan produktivitas, dan yang kedua adalah pengelolaan kebun kita yang berkaidah dan berprinsip sustainability. Ini penting sekali, kita sudah punya Indonesia Sustainable Palm Oil, ya ISPO, yang sebentar lagi akan diimplementasikan. Dan tentunya kalau di hilir, selain tadi hilirisasi dan upaya untuk restrukturisasi dari produk turunan sawit, juga peningkatan dari inovasi dan teknologi juga akan merangsang semua para peneliti kita nanti untuk lebih meningkatkan inovasi dan teknologinya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Diah. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Diah Maulidah. Nah, tadi bicara soal teknologi. Teknologi ini biasa bagiannya para ilmuwan. Kebetulan ada Bapak Profesor Gembira nih Pak dari IPB. IPB ini kan sarangnya para ilmuwan dan sarjana. Nah, tentunya akan banyak sekali sarjana-sarjana yang dibutuhkan dan juga banyak riset and development yang dibutuhkan. Bagaimana Pak? Mungkin boleh dijawab apakah IPB bisa menjawab kebutuhan ini? Silahkan Pak. Terima kasih sekali Pak Menteri dan Bapak dan Ibu yang terhormat. Acara ini merupakan suatu acara yang sangat menarik, penting, dan ada sesuatu hal, mudah-mudahan ada suatu tonggak peradaban baru yang dapat kita semai bersama. Proses hilirisasi agroindustri itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mematahkan mitos kita bahwa sejak zaman VOC seolah-olah kita tuh hanya produser bahan baku. Padahal dalam 2 abad ini, katakanlah sebagai seorang peneliti, kami di IPB banyak sekali melihat, banyak sekali peradaban itu sangat ditunjang oleh keberadaan pala, rempah-rempah yang lain, kemudian minyak nilam, kemudian cassiavera, yang kita merupakan juara dunia, akan tapi ternyata nilai tambah terbesar ada di luar negeri. Untuk kelapa sawit ini juga, dalam perspektif sejarah peradaban barangkali, kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang kontribusinya akan terbesar di dunia. Karena apa? Bukan hanya dapat masuk pangan, pakan, energi, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan juga untuk bangunan dan lain-lain. Oleh karena itulah, teknologi yang dikembangkan tentu saja bukan hanya di IPB. Kebetulan selain guru besar di IPB, saya juga ketua bidang promosi, kerjasama, dan advokasi di masyarakat kelapa sawit Indonesia, yang bukan hanya terdiri daripada para peneliti, akan tapi juga termasuk gabungan-gabungan perusahaan besar, asosiasi, dan lain-lain, yang ingin membuat suatu terobosan, jangan sampai kita selalu berada di bawah bayang-bayang orang lain. Karena sekarang kita adalah juara dunia, mengapa kita yang tidak membuat tren untuk kedepannya? Ada sesuatu yang tadi kami laporkan kepada Bapak Menteri dan para hadirin sekalian, bahwa dari segi internasional paten, misalkan tadi semua perusahaan yang disebutkan Pak Menteri dan oleh teman-teman dari industri, itu secara nyata dari 1495 paten internasional mengenai hilir kelapa sawit, 200 perusahaan multinasional menguasai itu. Yang terdepan paling besar diantaranya yang disebut oleh Bapak tadi, Procter & Gamble, dan kemudian Unilever, misalkan lebih dari 1000, dan Unilever sekitar 400-an. Sedangkan Indonesia sendiri, kita baru memiliki 3, memiliki 8,1 juta hektar lahan kelapa sawit, akan tapi dikalahkan oleh Thailand yang hanya memiliki 300.000 hektar kelapa sawit. Malaysia memiliki 93 paten internasional, Singapura yang tidak memiliki lahan memiliki 63 paten. Ada sesuatu yang salah barangkali. Oleh karena itu tadi selain infrastruktur, alhamdulillah terima kasih. Ya. Dana riset kita sudah cukup baik dari Kemenristek, dari Mendiknas, juga dari perindustrian dan lain-lain, pertanian, akan tapi ini tidak cukup. Malaysia sebelum tahun 2020 ingin mendapatkan hadiah Nobel dari kelapa sawit. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, usaha mereka betul-betul sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itulah kita masih punya kesempatan. Saya sebagai peneliti tidak pernah membayangkan mendapatkan hadiah dan lain-lain. Akan tetapi merah putih yang kita kibarkan, kan, terutama mahasiswa kita, yang kita didik, kita latih untuk membesarkan nilai tambah berada di dalam negeri. Oleh karena itu kami mengharap banyak dan betul-betul kerjasamanya, termasuk tadi kepada bapak-bapak investor besar, berikan kesempatan kepada anak-anak bangsa untuk membesarkan bangsanya sendiri. Terima kasih. Mungkin sedikit Pak, mungkin boleh tepuk tangan Bapak Gubernur, tapi sedikit Pak. Biasanya yang namanya riset dan development itu biayanya besar Pak.
Nah, kebetulan di sini ada Pak Menteri, ada banyak investor-investor yang menggunakan nanti hasil dari IPB. Mungkin boleh disampaikan Pak, apa mungkin membutuhkan biaya lagi? Ada suatu kredo yang kebetulan saya setiap bulan menulis di majalah Info Sawit. Ada suatu kredo yang pernah saya tulis. Kalau kita mengharapkan hanya dana penelitian dari pemerintah, maka litbang itu akan menjadi sulit berkembang. Akan tetapi litbang itu adalah sesuatu kredo yang paling penting. Iya, Pak. Litbang itu adalah elit dan membanggakan. Semua perusahaan multinasional besar itu kena penelitian. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada teman-teman dari perusahaan, dari penulisan, Pak Dirjen dan Ibu Deputi selalu meminta kepada kami, akan tetapi kami dengan segala keterbatasan kami tetap akan berusaha. Oleh karena itu, Pak Menteri memang harus diusahakan. Kalau Pak Presiden saya kira sudah membicarakan berulang-ulang untuk MP3 ini, sudah tersedia 3.000 triliun kan Pak ya? 3.000 triliun itu kalau bisa memang itu menjadi sesuatu realitas Pak, sehingga kita tidak selalu berada seolah-olah di bayang-bayang saja, kan, tapi betul-betul dalam pekerjaan. Oke, boleh tepuk tangan untuk Bapak Gumbira dari IPB. Silakan Pak, habis acara ini langsung tanda tangan dengan Pak investor di sini, begitu hasil selesai langsung digunakan ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita, dan tentunya kembali kita ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Menteri. Tapi sebelum dijawab ya Pak ya, kembali pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Adik, maju nih istrinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit, di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agronasional dengan potensi sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional. Gayus menampar wajah hukum Indonesia, terutama kepolisian. Wisma Atlet Jakabaring dibangun yang berlarut-larut. Perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan kiat. Dan menuntut dikeluarkannya keputusan Presiden mengeluarkan. Dan sore ini, waktu Kolombia, Nazar bin Presiden juga memberikan instruksi kepada kepolisian dan Kabar kita. Maju nih istrinya. Iya dong. Oleokimia ini kan salah satu produk hilir kelapa sawit, di samping minyak goreng dan biodiesel. Dengan industri berbahan baku lokal, produk yang dihasilkan yakin mampu bersaing di pasar global. Mari kembangkan industri agronasional dengan potensi sumber daya alam kehutanan, kelautan, dan pertanian yang berlimpah untuk dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah, dan nasional. Baiklah pemirsa, kembali lagi dalam dialog industri agro. Nah tadi luar biasa sekali kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak dari Wilmar Internasional, Bapak Darwin Indigo, dan juga yang disampaikan oleh Ibu Diah dan Bapak Gumbira. Ini tampaknya berbagai kalangan. Kalau dari Bapak dari Wilmar Internasional sendiri, itu menyampaikan bahwa investasi dari negara lain dipindahkan ke Indonesia ya Pak ya? Oke, luar biasa sekali. Untuk Ibu Diah juga sudah menyiapkan dari koordinator perekonomian untuk menjadi satu sentra industri tersendiri untuk minyak kelapa sawit, dan Bapak Gumbira sudah siap dengan riset dan developmentnya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Silakan. Iya, jadi berarti programnya sudah jalan. Sekarang ini adalah periode kita melakukan implementasi. Dan saya akan mengawalnya dengan regulasi yang ada ini supaya dia bisa berjalan. Dan supaya nggak ada bottleneck di dalam pelaksanaannya, baik dari pemerintah di tingkat pusat sampai ke daerah. Infrastruktur menjadi tugas kami, segera kami laksanakan. Dan untuk berkompetisi dengan pemain-pemain global, Anda juga saya minta bekerja efisien, mengikuti standar internasional yang ada, sehingga Anda bisa terus melakukan kompetisi. Dan saya mau menggunakan forum ini untuk terima kasih kepada teman-teman pemerintah, kementerian yang terkait, yang selama 6 bulan menggodok regulasi ini, Kementerian Keuangan dan lain-lain.
atas dorongan dari Kementerian Perindustrian. Jadi saya mau bilang terima kasih. Hasil karya Anda semua sekarang bisa direalisasi untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Oke, luar biasa. Nah, kebetulan Bapak Menteri ada di sini, saya ingin beri kesempatan buat yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan. Yang pertama Pak Markus, silakan Pak Markus. Terima kasih Mbak Olga, terima kasih Pak Menteri. Pada kesempatan ini sebagaimana disampaikan tadi bahwa salah satu yang menjadi kelemahan Indonesia adalah infrastruktur yang tidak membuat produk kita memiliki daya saing. Dan setelah tadi dengan kebijakan-kebijakan kita yakin bahwa industri kita akan menjadi semakin kuat. Selanjutnya adalah kaitannya ke infrastruktur, Pak. Pertanyaan saya adalah seberapa jauh pemerintah memiliki kebijakan yang terintegrasi. Kalau dalam kesempatan ini ada hadir Ibu dari Departemen Keuangan, saya yakin Pak Menteri perlu berjuang bersama-sama, nggak cuma Departemen Perindustrian, tapi seluruh departemen, baik teknis maupun non-teknis, memiliki satu kebijakan yang terintegrasi. Karena setelah industri ini kuat, saya yakin juga akan ada kendala-kendala di banyak hal. Salah satunya misalnya kaitannya ke infrastruktur adalah biaya logistik, Pak. Setelah kita berhasil memproduksi satu barang, maka barang itu tentunya harus dijual. Nah, salah satu faktor yang menjadi kelemahan kita adalah di biaya logistik yang sangat tinggi. Nah, itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Markus. Langsung dijawab aja, Pak. Itu adalah kelemahan pemerintah yang masih tersisa, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur. Itu bagian dari pekerjaan rumah kami. Mulai tahun ini program MP3EI, seluruh biaya yang menggunakan APBN untuk infrastruktur sudah dibagikan menurut tupoksinya masing-masing ya, di Kementerian PU, Perhubungan, dan sebagainya. Sehingga program itu 2011-2012 akan berjalan. Namun untuk infrastruktur juga diperlukan investasi swasta. Dan sekarang ini dalam program MP3EI, swasta dilibatkan, duduk dalam board of director. Jadi mereka juga ikut membuat atau menyetujui regulasi yang kita lakukan. Yang kedua mengenai logistik, itu harus saya akui, kompetisi kita, daya saing kita kurang kompetitif, antara lain karena biaya logistik, terutama di luar Jawa. Anda membeli buah-buahan, jeruk yang diangkut dari Kalimantan ke Jakarta lebih mahal daripada barang impor dari Shanghai. Itu karena logistik cost. Itu pekerjaan rumah kita yang kedua. Kalau mau lebih efisien, masalah ini harus kita perangi. Sebagai bekas pengusaha dan ketua Kadin, saya di rapat-rapat kabinet menggarisbawahi bahwa efisiensi di logistik adalah satu-satunya cara kita menekan biaya sehingga daya saing kita akan lebih tinggi. Jadi kami akan terus melakukan itu. Terus perhatikan masalah itu ya Pak ya. Oke. Baik, saya masih punya kesempatan untuk satu orang lagi. Silahkan dengan Pak Eri ya. Silahkan Pak Eri. Ya, terima kasih Mbak Olga, Pak Menteri. Nama saya Eri Kurniawan dari Info Sawit, Pak. Pertama persoalan pembangunan industri kelapa sawit dari hulu ke hilir khususnya, itu kan tidak lepas dari masalah efektivitas dan efisiensi. Nah, dalam hal ini efektivitas dan efisiensi. Nah, dalam hal ini seperti kunjungan Bapak beberapa waktu yang lalu ke kawasan industri seperti Semangke. Nah, apakah kemudian dengan pola integrasi seperti itu akan bisa menghasilkan suatu produk yang nantinya memiliki kualitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan posisi industri yang saat ini? Itu satu. Lalu yang kedua, apabila kita melihat dari tren ke depan, ini memang khususnya oleh chemical industry itu memang memiliki tempat atau porsi tersendiri, di mana kapasitas terpasang itu akan selalu meningkat. Akan tapi akan jadi persoalan besar, Pak, apabila tidak dipikirkan juga end of produknya apa, consumer produk apa yang kemudian harus dihasilkan, khususnya di Indonesia. Ya, mohon penjelasan dari Pak Menteri mengenai strategi ke depannya, khususnya strategi akhir yang akan dihasilkan untuk produk consumer goods apa yang kemudian akan didorong untuk dihasilkan dan mungkin bisa digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. By konsep itu
apa yang diciptakan oleh pemerintah sekarang melalui klaster-klaster itu sebetulnya secara teori adalah ingin menjustifikasi bahwa kalau klaster itu disiapkan, misalnya di Semangke, di Riau, maka akan ada suatu kawasan yang nanti terintegrasi antara sektor hulu, hilir, dan juga semua kegiatan penunjangnya, termasuk R&D dan sebagainya. Tapi syaratnya adalah infrastrukturnya harus dilengkapi. Jadi ada power supply yang cukup, jalan, dan sebagainya. Ini yang sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah agar klaster-klaster yang sudah diplot itu nanti akan dilengkapi oleh kita semua. Yang membuat konsep dan membuat roadmap-nya atau master plan-nya itu perindustrian. Tapi kalau udah mengenai pembiayaan pelabuhan, jalan, itu nanti Menteri Keuangan dengan menteri yang lain memutuskan disalurkan melalui tupoksi kementeriannya, ya. Tapi seluruh konsep master plan-nya dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Yang kedua, mengenai end product apa yang ini nanti saya akan sampaikan nanti pada harapan saya kepada masyarakat, nanti akan saya sampaikan apa yang saya inginkan agar supaya pada intinya kalau semua kita sudah mampu membuat turunan hasil produk termasuk oleofood, makanan, minuman, dan barang-barang household yang dibuat. Jangan lagi beli dari barang impor, belilah produk nasional gitu. Itu yang harus kita sepakati. Jadi nasionalisme itu harganya adalah Anda membeli produk nasional. Kadang-kadang lebih mahal memang. Tapi nah, itu harus buat lebih efisien. Oke, baik Pak. Mungkin sedikit ditambahkan kepada pemirsa di rumah. Saya sendiri juga penasaran sih Pak. Sebetulnya berapa banyak sih nilai tambah yang bisa kita dapatkan dengan produk olahan dari CPO ini? Seberapa banyak sebetulnya nilai tambahnya? Ide aja ya. CPO itu kalau dijadikan minyak goreng sawit, value added-nya 60%. Oh, dari minyak goreng saja ya? Ya. Okay. Kalau untuk margarin, shortening itu 180%. 180%. Untuk confectionaries itu 200%. Fatty acid 300%. Fatty alcohol 400%. Untuk kosmetik itu 1.200%. 12 kali lipat ya? Bayangkan, jadi kalau Anda membeli kosmetik import, padahal nanti bakunya yang ngirim kita juga, Anda kan rugi 2 kali gitu. Nah, hal-hal itulah yang sekarang kita hentikan. Jadi nanti beli kosmetiknya dari bikinan Indonesia. Sehingga dengan begitu, ke depan nanti value added atau nilai tambah produk-produk kita itu makin ada di Indonesia. Besar, dan kita tidak memerlukan lagi begitu banyak barang impor. Oke, dan tentunya akan semakin murah pada akhirnya ya Pak. Pasti semakin murah. Oke, baik Pak. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita, Bapak bisa menyampaikan harapan dari harapan Bapak terhadap regulasi ini dan juga bagaimana setiap stakeholder diharapkan juga bisa menanggapi apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Ya, akhirnya harapan saya adalah kepada para pelaku usaha agar meningkatkan kinerja industri existing yang Anda lakukan sekarang dan investasinya khususnya di produk industri hilir bernilai tambah tinggi. Yang kedua, agar meningkatkan upaya pengembangan memproduksi turunan kelapa sawit secara terintegrasi hulu ke hilir. Kepada pemerintah daerah agar memberikan fasilitas dan pelayanan perizinan bagi calon investor, jangan dihambat, jangan diongkosin berat, yang akan menanamkan modal khususnya di lokasi-lokasi klaster. Agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung klaster khususnya jalan, itu nanti bersama dengan pemerintah pusat. Kepada masyarakat, mulai sekarang marilah kita meningkatkan penggunaan produk turunan kelapa sawit dalam negeri, antara lain minyak goreng, kemasan, biodiesel, coklat yang dari sawit, margarin dan sebagainya. Jadi nanti setelah pulang beritahu
keluarga istri beli produk nasional. Oke, Itu luar biasa. kita akan membantu. Oke. Terima kasih sekali Bapak atas kesempatannya bisa berbincang-bincang bersama kami, dan tentunya ini menjadi harapan dari semua pihak masyarakat Indonesia bahwa dengan berkembangnya industri di hilirisasi industri minyak sawit ini tentunya mengembangkan ekonomi secara skala luas ya Pak ya, dan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sekali terima kasih kepada semua stakeholder yang sudah hadir di sini, para investor, juga ada perwakilan dari ilmuwan dan Ibu Diah dari Kementerian Koordinator Perekonomian sudah hadir di sini. Terima kasih, dan juga boleh saya minta tepuk tangan paling meriah dari semua yang ada di sini. Dan terima kasih juga kepada penanggung jawab kegiatan kita, Bapak Beni Wahyudi, Direktur Jenderal Industri Agro yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Menteri dan bisa berkembang ya Pak ya di kemudian hari. Oke, terima kasih atas perhatian Anda, dan sebagai penutup kembali kita sambut inilah Ari Percussion. Saja Anda menyaksikan dipersembahkan oleh